Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang algoritma dan arsitektur Hopfield serta pengenalan pola dengan Hopfield Discrete yang beranggotakan saya pribadi Zidan Wijayakusuma dan rekan saya Fikri Ermansyah. Langsung saja kita lanjut. Hopfield Network diperkenalkan oleh John Hopfield pada tahun 1982. Jaringan ini termasuk jaringan syaraf tiruan rekuren yang mampu menyimpan dan mengenali pola menggunakan konsep associative memory. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. 1. Memahami konsep dasar Hopfield Network. 2. Menjelaskan arsitektur Hopfield. 3. Memahami proses penyimpanan dan pengenalan pola. Yang keempat, mengetahui kelebihan, kekurangan, dan aplikasinya. Selanjutnya, pengertian Hopfield Network. Hopfield Network adalah jaringan syaraf tiruan yang setiap neuronnya saling terhubung. Jaringan ini digunakan untuk menyimpan pola dan mengembalikan pola yang paling mirip ketika diberikan input yang tidak lengkap atau rusak. Selanjutnya ada arsitektur Hopfield. Yang pertama ada karakteristik utama, yang kedua semua neuron saling terhubung, ketiga tidak ada koneksi neuron ke dirinya sendiri, atau WEI sama dengan 0. Yang keempat, bobot bersifat simetris atau WI sama dengan WJI. Yang kelima, menggunakan mekanisme umpan balik atau feedback. Selanjutnya, struktur jaringan. Input dan output berada pada neuron yang sama. Setiap neuron dapat berperan sebagai penyimpanan informasi dan mempengaruhi oleh neuron lain melalui bobot koneksi. Selanjutnya, prinsip kerja Hopfield. 1. Menyimpan pola ke dalam bobot jaringan. Yang kedua, memberikan pola pasukan. Yang ketiga, menghitung keadaan neuron baru. Yang keempat, mengulang proses sehingga kondisi stabil tercapai. Selanjutnya, pembentukan robot. Bobot dihitung menggunakan aturan Hebin Learning. Yang kedua, WIJ sama dengan XI dikali XJ. Yang ketiga, tujuannya agar pola yang disimpan dapat dikembalikan oleh jaringan. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Baik, dilanjutkan oleh saya Fikri Ermansyah. Lalu ada fungsi aktivasi. Pada Hopfield Discrete digunakan fungsi aktivasi biner bipolar. Jika net lebih dari 0 maka output sama dengan 1. Jika net kurang dari 0 maka output sama dengan min 1. Ya, selanjutnya ada fungsi energi. Setiap keadaan jaringan memiliki nilai energi, lalu jaringan akan terus memperbarui neuron sehingga mencapai energi minimum. Kondisi energi minimum menunjukkan pola yang stabil. Lalu ada pengenalan pola dengan Hopfield Discrete. Ketika pola masukan mengandung kesalahan atau noise, jaringan akan memperbaiki secara bertahap hingga mendekati pola yang pernah disimpan sebelumnya. Contoh sederhana, pola tersimpan dalam kurung 1, min 1, 1, min 1, tutup kurung. Input rusak dalam kurung 1, min 1, 1, 1, tutup kurung. Setelah beberapa iterasi, jaringan dapat mengembalikan pola ke bentuk yang benar. Selanjutnya ada kelebihan Hopfield Network. Mampu memperbaiki pola yang rusak, cocok sebagai memori asosiasi, struktur relatif sederhana, lalu proses pengenalan pola cukup cepat. Lalu ada kekurangan Hopfield Network. Yang pertama, kapasitas penyimpanan terbatas, lalu dapat terjebak pada lokal minima, lalu kurang efektif untuk data berukuran besar, dan sensitif terhadap jumlah pola yang disimpan. Selanjutnya ada penerapan Hopfield. Yang pertama, pengenalan karakter dan huruf, pemulihan citra atau data rusak, optimasi masalah kombinatorial, dan sistem memori asosiasi. Selanjutnya ada perbandingan dengan JST lain. Hopfield bersifat rekuren dan fokus pada memori asosiasi, berbeda dengan perseptron atau backpropagation yang lebih banyak digunakan untuk klasifikasi dan prediksi. Jadi kesimpulannya adalah Hopfield Discrete merupakan jaringan syaraf tiruan rekuren yang digunakan untuk menyimpan dan mengenali pola. Kelebihan utamanya adalah kemampuan memperbaiki pola yang tidak lengkap melalui proses konvergensi menuju energi minimum.
Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.